pertama install Ubuntu 20.04. Nah, tapi sebelum itu saya juga harus mendownload VirtualBox. Kenapa? Karena di VirtualBox ini adalah merupakan perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam setiap operasinya. Jadi nanti di VirtualBox yang seperti saya telah download ini membantu saya untuk menjalankan Ubuntu-nya tersebut. Nah, setelah itu kita mendownload Ubuntu versi 20.04, yaitu seperti ini yang setelah saya buat. Nah, setelah saya download. Nah, setelah itu setelah kita mendownload versi 20.04 tersebut, kita melakukan klik new di sini nanti, klik new, terus di sini terserah kita mau kasih nama apa aja, Ubuntu atau kayak saya gini AAA. Nah, nanti tinggal pencet next saja. Dan setelah pencet next, nanti akan muncul Ubuntu seperti yang tadi. Nah, setelah itu nanti kalau misalnya sudah muncul seperti ini, maka kita langsung setting, terus habis itu kita pergi ke storage, selanjutnya kita ke empty. Nah, nanti di empty ini kita pencet yang bulat-bulat ini, terus choose a disk file. Nah, nanti choose a disk file-nya nanti di sini ada Ubuntu, kalau ini bukan yang ini ya. Nanti ada, kalau saya di file yang kalian simpan. Nah, selanjutnya setelah melakukan itu, kita langsung menjalankan ini. Misalnya kita pencet ini ya. Nah, ini kan masih off. Nah, ini kita pencet start saja, nanti akan running seperti ini. Nah, setelah itu setelah melakukan start, nah kita tunggu saja Ubuntu-nya nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti masukin password kalian. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, ya. Oke, selanjutnya ke poin kedua. Nah, di poin kedua ini yaitu adalah menginstal software simulator GNS3. Sebelum itu, GNS3 itu apa? Jadi GNS3 ini adalah simulator jaringan grafis yang memungkinkan kita untuk merancang topologi jaringan yang kompleks. Nah, jadi untuk menginstal software GNS3 itu kita pertama itu adalah membuka terminal di Ubuntu dengan melakukan komen pada terminal Ubuntu-nya tersebut. Nah, nanti kita buka Ubuntu. Bentar. Nah, nanti di sini kita pencet kanan lalu open terminal. Dan nanti di sini kita masukkan username, setelah itu password. Nah, nanti habis sudah kayak gitu, kita masukkan sudo add strip apt strip repository ppa -GNS3 garis miring ppa. Nah, nanti selanjutnya sudo apt update, nanti ini enter, lalu enter lagi pencet ketik ini, lalu enter lagi sudo apt install GNS3. Nanti ini akan terinstall. Nah, setelah itu sudah terinstall, nanti hasil dari Ubuntu kita itu akan ada GNS3-nya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita membuat topologi hybrid pada GNS3-nya. Nah, di mana nanti topologi hybrid ini yang akan saya buat itu adalah seperti ini. Kita buka GNS3-nya. Nah, nanti yang saya buat itu seperti ini. Ada 3 router dan ada 3 switch, di mana setiap switch itu terhubung oleh 3 PC. Nah, selanjutnya di sini pastinya kan kita harus mengkonfigurasi router, konfigurasi PC, lalu konfigurasi protokol SPF dan MPLS. Dan nanti yang terakhir itu kita melakukan ping dari PC1 ke PC7. Tujuan ini adalah untuk apakah PC1 ke PC7 itu dapat terhubung begitu. Nah, nanti kita harus konfigurasikan si routernya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita mengkonfigurasikan routernya itu adalah pertama kita harus melakukan start di sini. Nah, yes, lalu pencet kanan. Nah, sebelum itu saya juga memberitahukan bahwa router yang saya pakai ini adalah tipenya C7200. Nah, di sini kita ingin konfigurasi router 1 dulu, console, lalu enter aja sampai terlihat
R1 pagar. Kita tunggu saja. Nah, oke. Di sini udah terlihat ya. Di sini kita ingin mengkonfigurasikan router 1. Yang pertama itu kita masukkan command yaitu concat dan gimana ini untuk mengkonfigurasikan. Lalu di sini kita terlihat pertama kita itu harus mau menyambungkan ke beberapa switch gitu. Nah, di sini kan kita lihat ya, kalau di switch di router 1 itu ada F10, ada F20. Lalu nanti di sini juga ada F00 nanti di sini 00. Nah, nanti kita lakukan konfigurasi. Yang pertama itu adalah ke F00. int F00. Terus 2.168. Lalu kita pencet no shoot. Ini kita no shoot itu fungsinya adalah untuk mengaktifkan konfigurasi dari tiap interface. Lalu kita melakukan exit. Lalu selanjutnya kita ke interface F10 maksudnya. Ini IP-nya terserah kita mau berapa aja untuk IP-nya. Tapi kalau untuk subnet mask ini yang 2525 ini, itu saya menggunakan prefix 26, S26. Sini kurang add ya. Nah, sudah. Lalu kita no shoot juga. Terus lalu kita lanjut ke int F2/0. Nah, di sini IP-nya juga terserah 168.11.3. Terus ini 25.255.4. Terus shoot ini X. Nah, setelah router 1, router 2, dan router 3 sudah dikonfigurasikan, selanjutnya kita ingin mengkonfigurasikan IP address di setiap PC. Mari PC 1, subnet console, saja, masukkan IP yang kita inginkan, IP address. Nah, sebelum itu di sini ada IP address, dan yang di sini yang di tengah 2525 sampai 224 ini adalah subnet masknya. Kenapa 224 belakangnya? Karena yang saya pakai itu adalah prefix 26. Nah, setelah itu gateway yang saya pakai itu ada 192.168.11.97. Juga dengan PC 2 dan PC 3, lalu selanjutnya sampai PC 9, kita ingin masukkan IP address, konfigurasikan yang diinginkan.
Nah, setelah PC yang 1, 2, 3 sampai 9 ini telah kita konfigurasikan, selanjutnya kita ingin mengkonfigurasikan protokol SPF di setiap routernya. Jadi yang pertama kita ingin mengkonfigurasikan satu dulu. Itu router SPF 10, terus selanjutnya network 9168.11.0, terus juga di router 2 dan di router 3. Sebelumnya untuk yang tadi agak sedikit kesalahan yang harusnya router SPF 1. Nah, selanjutnya kita menggunakan network 9168.11.0. Kenapa 11.0? Karena IP yang kita gunakan itu digit ketiga itu adalah 11 titik setelah 2 titik. Terus 1. Nah, sebelum itu kenapa kita menggunakan area 1? Karena di sini hanya ada satu area aja gitu. Nah, dan apa yang merupakan dari tadi saya ketik 0.0.0.3 dan yang bawahnya 0.0.0.255 itu merupakan wildcard-nya. Jadi untuk setiap router yang ingin mengkonfigurasikan SPF itu pasti ada wildcard-nya. Nah, begitu juga untuk selanjutnya adalah sebelum itu kita matiin ini dulu. Setelah router 1, router 2, dan router 3 itu sudah kita konfigurasikan, selanjutnya kita lakukan MPLS di interface F0 garis miring 0 terlebih dahulu, lalu selanjutnya nanti di interface F1 garis miring 0, lalu yang terakhir di interface F2 garis miring 0. Kemudian selanjutnya akan dilakukan seperti itu pada router 2 dan router 3.
Nah, setelah routing 1, routing 2, dan routing 3 telah kita konfigurasikan FLS-nya, seperti dilihat pada terminal routing 3 ya, sudah diinterface dari F1, F00, F10, F20. Nah, selanjutnya kita melakukan ping dari PC 1 ke PC 8. Nah, sini terlihat ya sudah hasilnya berhasil terhubung dan berhasil. Oke, selanjutnya ke poin ke-3, GitHub, di mana kita harus mengunjungi website https://github.com join. Dan nanti di situ kita isi data akunnya seperti akun-akun yang kita biasa membuat akun. Dan nanti dari situ nanti cek Gmail dan verifikasi akun dari akun yang kalian daftarkan. Selanjutnya poin ke-4 yaitu install fitur Git pada Ubuntu yang telah diinstal. Nah, nanti di Ubuntu itu kita harus menginstal Git-nya terlebih dahulu dengan mengetikkan command sudo apt update, terus lalu enter, sudo apt install git, lalu enter lagi dengan mengecek git versionnya. Nah, setelah itu nanti kita memasukkan akun GitHub ke git tersebut. Nah, di mana nanti dari awal sini sampai ke sini itu kita melakukan di terminal Ubuntu-nya. Nanti kita melihat perubahannya itu dari si GitHub tersebut. Jadi kita harus juga membuka akun GitHub di website di Windows. Nah, selanjutnya kita lanjut saja ke ininya, ke melakukan masukkan akun GitHub. Baik, selanjutnya kita ingin memasukkan akun GitHub di terminal. Sebelumnya saya menggunakan putih di sini karena terminal Ubuntu saya juga sedang tidak bisa ya. Jadi di sini pertama kita masukkan command ini terlebih dahulu. Mana ini Zuba ASP itu adalah username dari akun GitHub kita, lalu yang ini Z9 itu adalah Gmail kita. Lalu selanjutnya git config list ini untuk memastikan apakah sudah sesuai. Nah, kalau misalnya udah seperti ini berarti artinya sudah bisa. Lalu nano git config yang ini kita isi dengan apa aja terserah, terus ctrlx terus bisa. Terus setelah itu kita membuat repository pada akun GitHub terlebih dahulu. Nah, terserah nih namanya, boleh apa saja. Lalu jangan lupa untuk add readme file. Di sini repository name saya tugas juga namanya. Terus create repository. Nah, sudah terbuat ya repositorinya. Lalu di sini saya ingin melakukan mkdir directory. Direktorinya sudah terbuat. Lalu selanjutnya kita memasukkan akun GitHub HTTPS dari akun GitHub yang kita dapat, di mana itu adalah tidak saja git clone. Terus setelah itu nanti kita copy paste dari sini. Nah, lalu kita enter. Ini sudah bisa artinya. Lalu di sini cd, masuk cd itu titik-titiknya yaitu adalah masukkan tugas jubahnya, nama si repositorinya. Nah, kita udah masuk. Lalu di sini juga kita masukkan repositorinya di setelah terdapat garis. Terus git init udah bisa. Git add agar tidak jadi apa-apa, ada error untuk meng-add. Lalu git status, lalu kita ini lagi
add di push. Nah, oke. Jadi kan sebelum itu di repository itu masih kayak gini kan, initial commit, dan masih belum ada, nanti di sini akan ada warna hijau-hijau dari branch-nya. Nanti di sini akan berubah ketika ketika ini semua sudah dimasukkan ke terminalnya. Jadi kita masukkan username kita, lalu passwordnya masukkan password dari akun GitHub. Nah, karena di sini fatal dan nggak bisa, coba kita push lagi. Nah, kita masukkan ke, nah karena tidak bisa tadi ya, jadi kita passwordnya menggunakan cara yang ini. Setelah di push akan dimasukkan username. Nah, kita harus melakukan pada browser itu membuka profil GitHub, lalu setting, terus nanti di situ kita mendapatkan suatu token, sebuah token dari GitHub-nya langsung. Nah, nanti si token itu kita harus salin, gitu, harus kita simpan karena nanti bakalan dipakai lagi. Nah, di sini saya sudah mendapatkan passwordnya ya, tokennya. Jadi kita copy paste aja. Nah, taruh di sini. Nah, itu artinya sudah bisa. Lalu kita membuat ini nama branch barunya. Itu terserah kita mau apa aja. Misalnya saya mau menamakan file 1. Nah, file 1. Terus setelah itu kita coba git status. Sudah. Lalu no hit me. Nah, nanti di sini kita terserah mau menuliskan apa saja. Kayak misalnya Zuba sedang belajar. Oke, terus data RLX untuk menyimpannya, lalu Y, tekan enter. Lalu selanjutnya kita git diff. Nah, kalau hijau berarti aman ya. Lalu selanjutnya kita inikan lagi, git add lagi. Oke. Lalu selanjutnya kita git commit lagi. Nah, di sini kita juga bisa menuliskan apa saja. Misalnya coba minum. Oke. Terus setelah itu kita melakukan pull repository di sini nanti akan terubah di. Nah, ini kita kenapa coba 2? Itu yang tadi yang saya telah buat si branch-nya. Nah, nanti di sini kita karena di sini saya memakai tadi file 1, jadi kita harus menggantikan jadi file 1 gitu. Nah, coba kita lihat di repository kita. Nah, sudah terubah. Nah, ini sudah menjadi first commit dan di sini juga sudah dilakukan full repository selanjutnya. Dan dimana nanti kalau kita buka di sini itu pasti ada Zuba yang tadi yang telah saya buat. Itu poin yang telah saya berikan. Selanjutnya ke poin 5. Francisco Packet Tracer. Pertama, langkah-langkahnya membuat akun etaket.com terlebih dahulu, lalu kita mengunjungi web https://blogspot.com. Nah, nanti untuk mengunjungi web link ini kita harus membukanya itu di Ubuntu-nya, di desktop Ubuntu-nya. Nah, di desktop Ubuntu itu maksudnya nanti di web browser Ubuntu-nya sendiri gitu. Nah, nanti setelah itu kebuka webnya, nanti kalian terlihat ada CCNA v7. Nah, kalian klik di situ, lalu scroll ke bawah, pilih link download paket tracer 7.3.1 for Linux. Setelah itu install melalui terminal Ubuntu dengan membuka terminal Ubuntu-nya dan mengikuti command di bawah ini sampai oke dan yes. Nah, nanti kita tutup terminal Ubuntu-nya, lalu di situ kita buka paket tracer-nya. Dengan membuka paket tracer-nya kita bisa melakukan login akun Netaket. Nah, setelah itu saya lanjut ke poin 6.
Nah, poin ke-6 itu membuat rangkaian sederhana untuk pembuatan IoT pada sensor processor. Nah, di sini nanti yang akan saya buat itu ada lampu, ada pintu, ada home gateway yang dimana nanti akan diberatin itu misalnya seperti WiFi di rumah. Nanti di sini ada smartphone-nya atau HP untuk sebagai yang mengkontrol pada lampu dan juga pintunya. Dan inilah yang telah saya buat. Nah, pertama saya mengubah dulu ini untuk menjadi namakannya itu adalah lampu. Oke. Lalu yang ini saya ubah menjadi pintu. Oke, dan di sini juga saya ubah gateway-nya itu menjadi WiFi. Dan jangan lupa juga di wireless-nya juga kita SSD-nya juga diganti WiFi. Nah, setelah itu sudah kita ubah menjadi WiFi dan nama-namanya, kita balik lagi ke lampu untuk ke advance. Nah, di advance ini kita masuk ke IO config. Kenapa? Karena kita harus mengubah menjadi 1W. Nah, di 1W ini maksudnya kita ubah ke wireless gitu kan, karena yang kita pakai itu kan WiFi ya. Nah, selanjutnya juga kita ke pintu menggunakan wireless. Advance, terus setelah itu wireless. Dan jangan lupa juga pada bagian ini wireless 0, di sini kita ubah menjadi WiFi agar terhubung ke WiFi-nya. Lalu juga pada setting kita ubah ke home gateway. Kalau remote server ini maksudnya ke wired. Lalu selanjutnya juga ke lampu. Kita ganti ke 1W udah. Lalu di config ini ke wireless, setelah itu ke WiFi. Kita ganti ini menjadi WiFi. Lalu setelah itu juga di setting, jangan lupa kita ubah menjadi home gateway. Nah, selanjutnya kita ke IoT monitor. Terus habis itu di sini bisa terlihat bahwa ini dapat teregistrasi bisa menggunakan pakai kondisi, misalnya kita add, buka pintu gitu. Ya. Lalu setelah itu kita ini ganti ke pintu, terus setelah itu open, lalu di sini berarti benar. Terus kita densetkan menjadi lampu, di mana nanti akan merubah menjadi statusnya adalah off. Nah, setelah ini kita ubah, kita pencet OK, terus kita tambah lagi misalnya tutup pintu. Lalu di sini kita ubah lagi menjadi pintu. Setelah itu di sini open. Nah, nanti di sini menjadi false. Lalu maka pada lampu ini akan berubah menjadi statusnya adalah on. Kita pencet OK lagi. Nah, setelah ini kita setting menjadi kondisinya yang kita ubah, kita coba misalnya kita pencet klik ALT juga 2 kali, klik bersama ALT. Nah, berarti kalau pintunya kebuka, berarti lampunya mati. Tapi kalau misalnya pintunya ketutup, maka lampunya dapat terang.